Waalaikumsalam Mohon izin Pak warahmatullahi. Arum, mohon izin Bu Yesi, dan Bapak Ibu semuanya. Pertama mungkin kami dari kelompok studi komparasi Australia gitu, mohon izin untuk melakukan presentasi studi komparasi perbandingan antara pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia dengan di Australia gitu. Untuk selanjutnya mohon maaf izin share screen gitu. Sebelum kita memasuki ke materi presentasi, mohon izin saya ingin menampilkan sebuah video gitu, sebuah gambaran situasi pembelajaran yang ada di Australia. Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok studi komparasi pendidikan Australia yang beranggotakan saya sendiri, Wahid Octaviarto Nugroho, kemudian ada Bu Eni Setiarsi, kemudian Bu Andini, dan berikutnya adalah Bu Renita. Dalam studi komparasi pendidikan di Australia ini, kami mengangkat beberapa topik begitu. Topik pembahasan kami antara lain adalah sejarah pendidikan Australia, kemudian filsafat dan hakikat pendidikan Australia itu sendiri, secara sosiologis dan antropologis pendidikan di Australia itu seperti apa, kemudian ekonomi pendidikan Australia, geografi, psikologi, statistik pendidikan di Australia, undang-undang pendidikan Australia, kemudian penjenjangan pendidikan Australia, dan sistem pendidikan Australia itu sendiri yang eh, memuat proses pembelajaran Australia, sistem pembiayaan, standar tenaga pendidik dan kurikulum, bidang dan proses pembelajaran, serta sistem evaluasi pendidikan yang berlaku di Australia. Untuk slide berikutnya tentang sejarah pendidikan di Australia akan disampaikan oleh Ibu Andini. Silakan Ibu Andini, waktu dan ruang kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wahid. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan di Australia. Pendidikan di Australia telah menjadi perhatian khusus negara sejak berdirinya negara ini. Commonwealth semenjak awal tahun 1970-an telah pula menyediakan dana untuk tujuan-tujuan pendidikan melalui komisi sekolah dan juga komisi pendidikan. Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400.000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan di negara Australia setiap tahunnya. Dari catatan sejarah yang ada dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Australia justru dimulai dengan lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh non-pemerintah. Hal ini dipahami karena sekolah-sekolah yang statusnya bukan negeri merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Australia. Dan sekolah-sekolah swasta ini menampung 24% dari seluruh siswa di tahun 1982. Kemudian jumlahnya terus meningkat semenjak awal 1970-an hingga sekarang. Selanjutnya, Pak Wahid. Selanjutnya ada filsafat dan hakikat pendidikan di Australia.
Persatuan dan toleransi dalam keberagaman menjadi landasan berdirinya negara Australia. Orang Australia bangga akan percampuran multi budaya yang ada di kota-kota mereka, baik yang besar maupun kecil. Mereka sangat menghargai perbedaan, tidak ada larangan bagi setiap orang beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Hakikat pendidikan Australia terlihat pada kerangka pendidikan yang disusun dalam rangka menyongsong datangnya abad 21, yang isi pernyataannya bahwa pengembangan kurikulum di Australia melibatkan semua stakeholder pendidikan. Standar kelulusan yang telah ditetapkan menggambarkan juga keinginan bersama warga negara Australia akan harapan majunya SDM di masa depan bagi keberlangsungan survival bangsa Australia itu sendiri. Selanjutnya, Pak Wahid. Selanjutnya ada sosiologi dan antropologi pendidikan di Australia. Masyarakat Australia terlihat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi pendidikan. Di dalam pengembangan kurikulum telah melibatkan semua stakeholder pendidikan. Kemudian di sekitar stakeholder pendidikan, sekitar 10.000 guru, orang tua, akademik, bidang kurikulum, siswa atau mahasiswa, dan banyak lagi lapisan masyarakat yang ikut terlibat dalam perumusan kurikulum di Australia. Dan mereka bangga akan hal ini. Selanjutnya, Pak Wahid. Ekonomi pendidikan di Australia. Secara ekonomi, Australia adalah salah satu ekonomi yang paling berdaya tahan, berpertumbuhan tinggi di dunia. Australia memiliki sektor pemerintahan yang efisien, pasar buruh yang luas, dan sektor bisnis yang berdaya tinggi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Australia memiliki standar hidup yang tinggi sejak di abad ke-19. Australia telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur sosial, termasuk dalam dunia pendidikan, pelatihan kesehatan, dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi di Australia didorong dari keseriusan Australia mengelola pendidikan sebagai bentuk investasi yang sangat positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Wahid. Ya, terima kasih Bu Andini. Kemudian untuk selanjutnya geografi, psikologis, dan statistik akan disampaikan oleh Ibu Renita. Waktu dan ruang kami persilahkan Bu Renita, silakan. Ya, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Melanjutkan penjelasan yang tadi. Jadi kalau misalkan di pendidikan Australia, untuk geografi pendidikannya sendiri, secara geografis, pendidikan di Australia dapat terurus dengan baik. Karena Australia itu merupakan satu-satunya benua yang ditinggali oleh satu negara. Nah, karena hal ini memudahkan akhirnya Australia mengkondisikan penyelenggaraan pendidikan. Biasanya penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan pada negara-negara bagian dengan Menteri Pendidikannya sebagai penanggung jawab. Untuk selanjutnya, psikologi. Psikologi pendidikan di Australia, pendekatan yang dilakukan adalah memberikan pendidikan lebih kepada bagian yang disenangi berdasarkan kejuruan. Jadi, kalau untuk pendekatan psikologinya, pendekatan ini membuat reputasi sekolah menjadi lebih baik dan dapat diterima di masyarakat. Karena pendekatan ini mengutamakan praktik sesuai bidang kejuruan yang ditetapkan hampir di semua lembaga pendidikan yang ada di Australia. Selanjutnya, untuk statistik pendidikan Australia, untuk statistik pendidikannya menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Australia dapat diselenggarakan secara berkualitas dan merata di beberapa wilayah negara ini. Karena hal ini selaras dengan data bahwa lulusan berbagai lembaga pendidikan di Australia mampu bersaing baik di zona Asia maupun zona Barat. Jadi biasanya Angkatan Kerja Australia ini akan dilatih sesuai kemampuannya sehingga dapat bersaing di zona Asia. Lalu untuk lulusannya, itu ada sekitar 10 juta lulusan angkatan kerja yang sangat terlatih. Banyak juga manajer, senior, dan staf teknik memiliki pengalaman internasional, sementara hampir setengah angkatan kerja memiliki kualifikasi universitas kejuruan atau diploma. Hal ini menggambarkan bahwa Australia sangat serius untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakatnya. Selanjutnya, Pak Wahid. Untuk Undang-Undang Pendidikan Australia dikenal dengan Australian Education Act 2013 atau An Act Relation to School Education and Reforms Relating to School Education and for Related Purpose, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nomor 67 Tahun 2013 yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab organisasi dalam menerima dana dari pemerintah Australia untuk tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah. Boleh dilanjut, Pak? Selanjutnya, untuk penjenjangan pendidikan di Australia sendiri, itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah sekolah prasekolah atau taman kanak-kanak dengan rentang usia 4-6 tahun. Setelah itu, pendidikan sekolah dasar kelas 1-6 atau kelas 1-7
tergantung pada kebijakan wilayah teritorial masing-masing. Yang mana kalau misalkan di Indonesia kita sangat akrab dengan kelas 1 sampai 6. Terus untuk pendidikan dasar sendiri, biasanya ini ada juga penjenjangan persekolahan di Australia, taman kanak-kanak disebut kindergarten atau prasekolah, sekolah dasar primary school, dan sekolah menengah junior secondary school, dan senior high school. Dari segi penjenjangan pendidikan, di Australia maupun Indonesia cukup selaras gitu ya, dari SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, Pak Wahid. Yang terakhir, sistem pendidikan negeri dan swasta di Australia. Nah, untuk di Australia sendiri, karena tadi sesuai dengan undang-undangnya juga, dan mereka adalah negara yang sangat serius untuk melayani pendidikan masyarakatnya, sekolah negeri di Australia ini disebut juga sekolah umum atau public school. Sekolah umum atau sekolah negeri di Australia diselenggarakan secara gratis. Tetapi kalau untuk sekolah swasta, para lembaga pendidikan mengadakan pungutan biayanya secara mandiri. Kenapa bisa dibilang Australia sangat serius? Bisa dilihat dari statistik datanya juga, bahwa data yang dikumpulkan adalah sejumlah 65% itu anak sekolah negeri atau sekolah pemerintah menampung siswa-siswa dari masyarakat Australia. Sementara 34%-nya itu menempuh pendidikan di sekolah Katolik dan sekolah swasta. Jadi animo siswa masuk ke sekolah negeri itu masih tinggi karena kualitas pendidikan yang terjamin dan di Australia masih memiliki pilihan-pilihan yang bersifat umum. Sedangkan sekolah non-pemerintah atau sekolah swasta biasanya berciri khas tertentu, mayoritasnya itu seperti agama, yaitu adalah sekolah-sekolah Katolik, yang mana mereka bisa bersekolah dengan pungutan biaya mandiri, tidak secara gratis. Selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Wahid, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Reni. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Eni. Barangkali Bu Eni sudah bisa bergabung di... Iya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Eni untuk proses pembelajaran di Australia. Waktu dan ruang kami silakan Bu Eni. Silakan Bu Eni. Terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai proses pembelajaran di Australia. Program wajib belajar di Australia itu memiliki program wajib belajar yang harus diikuti oleh anak usia 6 tahun. Terdiri dari di sini 6 tahun itu sampai 17 tahun. Kemudian program wajib belajar 12 tahun. Hal ini terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Untuk Indonesia awalnya juga memiliki program wajib belajar 9 tahun yaitu SD dan SMP. Namun sekarang sudah menjadi program wajib belajar 12 tahun yaitu SD, SMP, SMA. Kalau di Australia mulai sekolah pada umur 4,5 tahun sampai 5,5 tahun. Kemudian di sini para orang tua mewajibkan anaknya untuk sekolah pada usia 15 atau 16 tahun, tergantung dari negara bagian masing-masing. Pengelolaan pendidikan di Australia itu juga terdapat public school atau sekolah-sekolah negeri dan private school atau sekolah swasta. Kurang lebih 2/3 dari murid untuk yang bersekolah di sekolah negeri, sedangkan sisanya itu sekolah di swasta atau private school ini dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, berafiliasi pada agama, biasanya Katolik atau Protestan. Kemudian ada juga sekolah Islam dan juga berafiliasi kepada agama yaitu independent school. Lanjut Pak Wahid. Ya, kepada sistem pembiayaan pendidikan di Australia memiliki semboyan, ayo didik anak kita untuk menjadi penguasa dunia di abad ke-21. Kenapa? Karena Australia meyakini bahwa pendidikan mampu membawa kesuksesan masa depan bangsa. Kemudian, dengan dasar ini, maka Australia itu memusatkan pendanaan untuk warganya secara serius. Kemudian, pembiayaan ini diatur di dalam Undang-Undang Australia nomor 67 pasal 96 dan pasal 122 mengenai dana operasional pendidikan pada sekolah dasar dibebankan kepada negara bagian, sedangkan pemerintah pusat menjamin pembiayaan pendidikan tinggi. Kemudian biaya pendidikan yang dialokasikan sekolah
terdiri dari biaya dasar yang diperhitung per siswa, dikenal dengan dana SRS, dan biaya tambahan. Kemudian di sini untuk sekolah negeri dibebaskan dari penarikan biaya pendidikan. Untuk sekolah yang non pemerintah atau swasta itu diberikan hak untuk menarik biaya pendidikan, yaitu pembiayaan sekolah swasta atau non pemerintah selain dari partisipasi orang tua, dari orang tua siswa atau lembaga lain yang menjadi donatur. Kemudian pemerintah juga memberikan andil untuk pembiayaan sekolah swasta. Nah, lanjut Pak. Yang selanjutnya, standar tenaga pendidik guru. Di sini standar tenaga pendidik atau guru. Nah, di sini semua sekolah itu baik prasekolah dan pendidikan dasar ini terdiri dari guru, kebanyakan guru-guru di sini dididik pada College of Advanced Education atau CAE. Kemudian sejumlah guru-guru tersebut sekolah menengah dan beberapa guru pendidikan dasar di sini dikelola oleh badan-badan keagamaan. Kemudian di dalam pendidikan bagi guru-guru, baik itu prasekolah dan pendidikan dasar, biasanya itu selama 4 tahun. Semua sistem sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan atau in service education. Nah, di sini termasuk dalam peningkatan kualifikasi atau ijazah sesuai dengan menyelesaikan kuliah yang disetujui terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk pendidikan berkualitas oleh pemerintah Australia dalam penyeleksian tenaga pendidik atau guru ini distandarkan seorang guru di Australia itu memiliki pendidikan tinggi yang ditempuh 4 tahun dan harus memiliki sertifikat pendidik. Kemudian kualitas intelektualnya menjadi syarat untuk menjadi guru. Nah, kemudian dari lembaga AEU telah mendesak di sini minimum bagi jurusan pendidikan itu untuk pendidik dengan nilai 70 atau di atasnya. Lanjut Pak Wahid. Nah, kemudian untuk kurikulum. Kurikulum itu sendiri di Australia di sini sistem sekolah negeri itu semenjak awal 1970-an, yaitu kalau kurikulum di sekolah negeri merupakan pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah. Nah, di sini pada beberapa negara bagian, ya. Kemudian di sini kurikulumnya dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Nah, untuk negara-negara bagian, pejabat di pusat ini menyusun tujuan umum dan sekolah. Nah, jadi kurikulum ini dibuat lebih rinci, tetapi berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Kemudian di sini tahun akademik Australia dimulai pada akhir Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Tahun akademik dibagi dalam 4 waktu, ya, jadi 10 minggu atau term. Pada akhir setiap term, para murid mendapatkan 2 minggu liburan dan di akhir tahun murid mendapat liburan selama 6 minggu. Udah Pak Wahid? Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Bu Eni pemaparannya. Kemudian yang slide selanjutnya bidang pembelajaran penting Australia akan disampaikan oleh Ibu Andini. Silakan Ibu Andini. Ya, selanjutnya ada bidang pembelajaran penting di Australia. Dalam lingkup pendidikan di Australia terdapat 8 pembelajaran yang penting dan merupakan faktor
pengajaran di semua sekolah Australia. Bidang-bidang tersebut memberikan kepada para pembelajar suatu pendidikan yang utuh dan keterampilan bermasyarakat atau bersosialisasi. Bidang-bidang ini didukung dan ditopang oleh semua level pemerintahan Australia. Semua sekolah yang menerima pembelajaran internasional akan mengajar sesuai dengan 8 bidang pembelajaran yang penting itu. Nah, 8 bidang pembelajaran yang penting itu diantaranya yaitu adalah seni, pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran pendidikan kesehatan dan jasmani, pembelajaran bahasa selain bahasa Inggris, pembelajaran matematika, pembelajaran ilmu pengetahuan, pembelajaran kajian penduduk dan lingkungan, serta kajian teknologi. Selanjutnya, Pak. 5 menit lagi ya, Bu. Iya. Biar ya, nanti kebagian yang Amerika. Oke, lanjut. Selain dari 8 bidang pembelajaran yang penting tersebut, para pembelajar dapat memilih dari sederetan luas mata pembelajaran pilihan yang memastikan keanekaragaman di pendidikan sekolah Australia. Contoh-contoh termasuk memakai komputer, perniagaan, undang-undang atau hukum, pertanian, psikologi, drama, dan lainnya. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat pada bidang agama dan budi pekerti di Indonesia, di mana di Indonesia mengkhususkan bidang tersebut dalam satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Hal itu menunjukkan bahwa di Indonesia masih menjunjung tinggi nilai pendidikan agama dan budi pekerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Renita. Oke, selanjutnya untuk pendidikan agama di Australia, Australia sudah terbiasa dengan kondisi yang heterogen, sehingga pendidikan di sana menghormati pemeluk agama lain. Contohnya di Brisbane, didirikan tempat pendidikan agama namanya Queensland Islamic Society. Ini untuk menyadarkan anak-anak muslim mendirikan sholat dan meningkatkan silaturahmi. Jumlah sekolah Islam di New South Wales atau NSW juga meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir menjadi 22 buah. Selanjutnya, Pak Wahid. Untuk bahasa pengantar, di Australia bahasa Inggris itu adalah bahasa resmi atau bahasa pengantar pendidikan di Australia. Tetapi beberapa sekolah menawarkan program dwibahasa atau bahasa lain seperti Mandarin, Vietnam, Indonesia, dan Jerman. Tingkat kesulitan mata pelajaran, pendidikan dasar di Australia lebih ditekankan sebagai fondasi untuk belajar mengenal diri sendiri atau menguatkan karakter building. Selanjutnya akan ditutup oleh Pak Wahid. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni, Bu Andini, Bu Eni, begitu. Untuk proses pembelajaran, suasana pembelajaran di sekolah dasar Australia terlihat sangat kondusif dengan jumlah siswa di dalam satu kelas itu hanya dibatasi tidak lebih dari 20 siswa. Seperti halnya tadi video yang sudah saya tampilkan di atas, bahwa kondusivitas suasana pembelajaran yang ada di kelas di Australia kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dinding kelas juga ditempel dan digantung berbagai macam gambar, tulisan, hasil karya siswa, baik itu buatan siswa sendiri atau buatan guru. Yang kalau di Indonesia sering kita jumpai juga adalah pojok portofolio yang sering ditempel di dinding-dinding kelas di belakang kelas atau pojok baca di samping kelas begitu. Kemudian untuk sistem evaluasi pendidikan yang ada di Australia, salah satu hal yang menarik di Australia adalah tidak adanya siswa yang tidak naik kelas gitu. Jadi semua siswa diberikan kesempatan untuk bisa naik kelas, namun memang tadi disampaikan kedisiplinan siswa dalam belajar gitu sangat ditekankan sekali, sampai-sampai ada peraturan yang mengharuskan orang tua siswa untuk didenda jika siswanya atau putra-putrinya tidak rajin untuk masuk sekolah. Memang ada ujian nasional seperti UAN di Indonesia, yaitu tes standar nasional yang dikenal dengan istilah NAPLAN, National Assessment Program Literasi dan Numerasi. Tes ini adalah tes yang dilakukan serentak di negara Australia. Peruntukannya adalah untuk menguji kemampuan membaca, menulis, berhitung sebagai persiapan memasuki tahun yang ke-10 dalam proses pendidikan wajib belajar di Australia yang sampai ke 12 tahun, yaitu kalau di Indonesia mungkin di kelas 1 SMA begitu. Negara Australia sangat menjunjung tinggi penghargaan atau sikap menghargai, sehingga sikap menghargai ini masuk menjadi poin penting dalam proses pendidikan masyarakat di Australia. Pemberian reward atau penghargaan terhadap usaha siswa sangat dijunjung tinggi di sini, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal seperti ucapan pinter, well done, excellent, dan sebagainya. Yang menarik lagi di SD, di sekolah dasar, setiap ada siswa yang berbuat baik atau melakukan usaha yang keras, mempunyai keberanian yang positif, akan memperoleh reward berupa sertifikat kecil. Mungkin tidak jauh beda dengan di Indonesia yang memberikan apresiasi kepada siswa, memberikan ucapan selamat, tepuk tangan, kemudian pujian yang mengangkat semangat siswa dalam belajar. Reward ini yang nantinya jika terkumpul penuh 10 sertifikat begitu akan diumumkan dalam acara assembly, yaitu acara yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali
untuk pengembangan bakat dan seni siswa. Di acara tersebut, masing-masing kelas menampilkan kreativitas seperti menyanyi, menari, drama, dan lain sebagainya. Dalam hal pemberian penghargaan di Australia yang lebih istimewa lagi adalah pada School Award atau penghargaan di sekolah atau pentas seni yang ada di sekolah. Yang ditulis adalah hal-hal yang baik setelah dilakukan oleh anak didik, seperti menolong teman yang jatuh, berani berbicara di depan kelas, jujur, empati, dan memiliki perilaku positif lainnya yang telah dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Disinilah terlihat betapa pengembangan karakter dan kecerdasan emosi sangat ditekankan dalam pendidikan dasar. Penghargaan dan imbal balik yang positif ini juga ditulis dalam rapot siswa, sehingga penilaian pada rapot siswa di Australia ini berbentuk narasi, bukan dalam bentuk angka-angka seperti halnya pada di Indonesia saat ini. Namun, dalam perkembangannya di Indonesia sekarang juga sudah melakukan perubahan dengan memberikan laporan hasil belajar dalam bentuk narasi juga, meskipun masih ada sedikit tercantum nilai-nilai yang di dalamnya adalah ada nilai sikap, nilai spiritual, nilai karakter, nilai pengetahuan, dan keterampilan seperti itu. Baik, demikian dan terima kasih paparan dari kelompok kami mengenai studi komparasi Australia. Untuk berikutnya kami kembalikan kepada Pak Arum dan Bu Yesi untuk bisa dilanjutkan presentasi pada kelompok studi komparasi Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.